Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lab Geologi Struktur. Sebelum memulai praktikum, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Geologi Dinamik Praktikum Geologi Struktur. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang praktikum mata acara pertama, yaitu struktur bidang dan struktur garis. Pada mata acara pertama ini, adapun maksud dan tujuan dari praktikum, yaitu maksud dari praktikum ini untuk mengetahui apa saja yang dapat digunakan dalam memecahkan beberapa masalah yang berhubungan dengan strike dan dip. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, praktikan dapat memahami definisi jurus atau arah, dip semu dan dip sebenarnya dari struktur bidang. Yang kedua, praktikan dapat memahami definisi struktur garis dan unsur-unsurnya. Yang ketiga, praktikan dapat memahami apa itu pitch, plang, trend, dan bearing. Praktikan dapat memahami penggambaran daripada struktur bidang dan struktur garis. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu pertama, kita menggunakan HVS minimal 10 lembar. Yang kedua yaitu kertas kalkir minimal 10 lembar. Yang ketiga yaitu drawing pen berwarna hitam. Yang keempat, alat tulis menulis. Yang kelima yaitu busur 360 derajat. Yang keenam yaitu jangka. Yang ketujuh, mm blok atau kertas bergaris. Yang terakhir yaitu penggaris 30 cm. Sebelum kita masuk ke cara penggambaran, adapun beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengenalan. Geologi struktur adalah bagian dari ilmu geologi yang mempelajari tentang bentuk atau arsitektur batuan sebagai hasil dari deformasi. Struktur batuan adalah gambaran tentang kenampakan atau keadaan batuan, termasuk di dalamnya bentuk dan kedudukannya. Pada proses pembentukan struktur batuan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada struktur primer dan ada struktur sekunder. Struktur primer itu sendiri suatu struktur yang terbentuk pada saat proses terjadinya pembentukan batuan tersebut, yang bisa dilihat terjadi pada proses perlapisan batuan sedimen, proses pembentukan batuan beku, entah dia itu aliran ataupun dike seal, dan struktur sekunder yang terbentuk pada struktur batuan setelah struktur batuan tersebut terbentuk, yaitu seperti kekar, sesar, dan patahan. Pengertian dari struktur bidang itu sendiri adalah struktur batuan yang membentuk geometri pada suatu bidang. Struktur bidang dalam geologi struktur terdiri dari struktur bidang real dan struktur bidang semu. Struktur bidang real ini merupakan struktur yang bentuk dan kedudukan dapat diamati langsung di lapangan. Adapun istilah-istilah dari struktur bidang yaitu ada jurus atau strike. Jurus atau strike ini adalah arah garis horizontal yang dibentuk oleh perpotongan antara bidang yang bersangkutan dengan bidang
bantu horizontal, di mana besarnya diukur dari arah utara. Yang kedua yaitu kemiringan atau disebut sebagai dip. Dip adalah besaran sudut kemiringan terbesar yang dibentuk oleh bidang miring yang bersangkutan dengan bidang horizontal dan ukuran tegak lurus terhadap jurus atau strike. Yang ketiga itu kemiringan semu atau apparent dip. Apparent dip itu sudut kemiringan suatu bidang yang bersangkutan dengan bidang horizontal dan pengukuran dengan arah tidak tegak lurus daripada jurus atau strike. Selanjutnya yaitu ada arah kemiringan atau dip direction. Dip direction adalah arah tegak lurus yang sesuai dengan arah miringnya bidang yang bersangkutan dan diukur dari arah utara. Dan yang terakhir yaitu arah kemiringan semu atau apparent dip direction. Adalah arah yang sesuai dengan kemiringan semu dan diukur dari arah utara. Adapun jenis-jenis dari struktur geologi seperti yang saya sebutkan tadi, ada kekar, lipatan, dan sesar. Kekar adalah suatu rekahan atau retakan yang terbentuk pada batuan akibat suatu gaya yang bekerja pada batuan tersebut namun belum mengalami pergeseran. Lipatan adalah deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentuk lengkungan atau mengalami pergeseran. Sesar adalah bidang rekahan atau zona rekahan pada batuan yang sudah mengalami pergeseran. Selanjutnya yaitu struktur garis. Struktur garis adalah struktur batuan berbentuk garis yang mempunyai arah dan kedudukan. Dalam mempelajari struktur garis ini ada beberapa istilah yang kita gunakan dan harus dipahami agar mempermudah dalam menggambarkannya. Adapun istilah-istilah tersebut adalah yang pertama garis atau elemen geometri yang ditarik dari sebuah titik yang bergerak dan panjangnya hanya sepanjang jejak dan titik tersebut. Yang kedua yaitu ada plang, yaitu sudut vertikal antara sebuah garis dengan proyeksi garis tersebut pada bidang horizontal. Yang ketiga ada trend, jurus dari bidang vertikal yang melalui garis dan menunjukkan arah penunjaman garis tersebut. Dan yang terakhir adalah pitch, sudut antara garis dengan jurus dari bidang yang membuat garis tersebut. Selanjutnya kita akan beralih ke proses cara penggambaran dari struktur bidang dan struktur garis. Oke, baik. Selanjutnya kita berlanjut kepada cara penggambaran daripada struktur bidang dan struktur garis. Pada soal yang pertama ini untuk struktur bidang. Diketahui bahwa strike-nya itu north 281 derajat east dan dip semuanya 15 derajat, north 43 derajat east. Dan yang ditanyakan itu true dip atau dip yang sebenarnya. Pertama-tama kita membuat dulu garis bantu pada kertas milimeter blok sepanjang 10 cm vertikal dan 10 cm horizontal. Kemudian kita memberikan notasi pada garis bantu tersebut yaitu north, east, south, dan west. Selanjutnya kita mencari arah strike yang diketahui yaitu 281 derajat east. Kita tempelkan busur di 0 derajat pada utara atau north. 281. Setelah itu titik dari strike tadi kita garis dan mempertemukan titik tengah sepanjang 15 cm. Kemudian kita beri notasi P dan Q. Setelah itu kita mencari arah daripada dip semu yaitu north 43 derajat east. Kita kembali tempelkan busur pada nolnya pada utara.
Setelah ditemukan arah dari dip semunya, kita berikan garis sepanjang 7 cm. Kemudian kita berikan notasi A. Setelah didapatkan arah daripada dip semunya, kemudian kita mencari besar sudut daripada dip semunya, yaitu 15 derajat. Diukur dari garis A sebesar 15 derajat. 10, 15. Kemudian kita garis kembali. Dan kita berikan notasi A aksen. Dan kita beri besaran sudut sebesar 15 derajat. Setelah ditemukan arah strike dan dip semunya, kita mencari dip semu dari arah strike yang diketahui, yaitu pada garis P dan Q. Cara mencari dip semu dari arah strike, kita mencari garis tegak lurus daripada arah strike atau 90 derajat dari arah strike. Kita langsung saja menggunakan mistar untuk mencari tegak lurus daripada arah strike. Dan kita beri notasi B. Selanjutnya, untuk mencari dip sebenarnya, kita memberikan garis tegak lurus sepanjang 1 cm dari garis A ke A aksen. Sepanjang 1 cm. Dan kita beri simbol sudut siku-siku agar memudahkan kita mengetahui titik sudut siku-sikunya. Setelah itu, kita membuat garis yang sejajar dengan arah strike atau sejajar dengan garis P dan Q pada garis tegak lurus tadi, yang menyatukan antara garis B dan titik sudut siku-siku garis pada A. Dengan cara seperti ini. Jadi garis B menyatukan antara titik sudut siku-siku pada garis A. Kemudian kita beri simbol P aksen dan Q aksen. Setelah itu, untuk mendapatkan dip semu, untuk mendapatkan dip sebenarnya, kita mengukur kembali panjang garis tegak lurus yang telah dibuat tadi sepanjang 1 cm. Kemudian kita buat juga titik garis sepanjang 1 cm pada garis B. Kemudian kita beri tanda di sini. Setelah didapatkan garis sepanjang 1 cm, kemudian kita tarik garis dari titik tengah. Dan kita beri simbol B aksen. Setelah didapatkan garis B aksen, di sini kita sudah bisa mengukur arah daripada dip sebenarnya, yaitu dengan cara menempelkan busur titik 0 pada garis B atau dip semu tadi. Selanjutnya kita menghitung dip sebenarnya yang dihitung dari garis B. 0, 10, 15, 16, 17. Berarti dip sebenarnya adalah 17 derajat.
Jadi dip sebenarnya atau true dipnya adalah 17 derajat. Ya, selanjutnya masih tentang struktur bidang. Pada soal yang kedua ini kita mencari kedudukan daripada singkapan. Dan yang diketahui itu adalah kedudukan semu daripada dua lokasi, yaitu pada lokasi A diketahui kedudukan semunya 18 derajat north 318 derajat east, dan kedudukan semu pada lokasi B yaitu 13 derajat north 230 derajat east. Dan yang ditanyakan yaitu kedudukan daripada singkapan. Pertama-tama kita membuat kembali garis bantu yang seperti dibuat pada sebelumnya, 10 cm vertikal dan 10 cm horizontal. Dan kita berikan notasi north, east, south, dan west. Selanjutnya kita mencari kedudukan semu masing-masing daripada lokasi. Yang pertama, kedudukan semu daripada lokasi A, yaitu north 318 derajat east. Ya, sudah ditemukan, kita membuat garis dari titik tengah dan diberikan notasi A. Selanjutnya kita mencari besar sudut dari kemiringan semu pada lokasi A tadi, yaitu 18 derajat, dan diukur dari garis A sebesar 18 derajat. Dan kita buat garis ke titik tengah dan diberikan notasi A aksen. Kita berikan tanda bahwa besaran sudutnya itu 18 derajat. Selanjutnya kita mencari kembali kemiringan semu dari lokasi B dan arahnya itu sebesar 237 derajat east. Kita tempelkan kembali busur di utara, cari besaran 237 derajat east. Kemudian kita garis kembali. Dan kita beri notasi B. Selanjutnya kita mencari kembali lagi besaran sudut daripada lokasi B sebesar 13 derajat dan diukur kembali dari garis B. Dan kita beri garis kembali dan kita berikan notasi B aksen bahwa besaran sudutnya itu 13 derajat. Setelah kita mendapatkan semua kemiringan semu yang telah diketahui pada lokasi A dan lokasi B, kita membuat kembali garis tegak lurus dari garis B dan A dengan panjang yang sama seperti yang dibuat pada soal sebelumnya, sepanjang 1 cm, agar memudahkan kita untuk mengukur panjang garisnya. Dan kita beri simbol sudut siku-siku. Begitupun pada garis tegak lurus A. Setelah kita membuat garis tegak lurus sepanjang 1 cm pada garis B dan A,
kita membuat garis yang menyatukan antara titik sudut siku-siku A dan B dan kita berikan notasi P aksen dan Q aksen. Selanjutnya kita sudah mendapatkan garis P aksen dan Q aksen. Untuk mendapatkan kedudukan dari singkapan yang ditanyakan, pertama-tama kita mencari dulu dip semu daripada kedudukan singkapan tersebut, yaitu dengan mencari garis tegak lurus dari P aksen dan Q aksen yang mempertemukan dengan titik tengah garis bantu kita. Yang bisa diukur dengan busur besaran sudutnya itu 90 derajat atau tegak lurus. Nah, kita sudah mendapatkan dip semu daripada kedudukan singkapan, kita beri notasi C. Untuk mendapatkan arah strike daripada kedudukan singkapan, kita membuat garis sejajar P aksen dan Q aksen di titik tengah. Dengan cara kita menarik garis tegak lurus dari garis C tadi atau dip semunya dengan sejajar pada garis P aksen dan Q aksen. Nah, kita sudah mendapatkan garis yang sejajar dari garis P aksen dan Q aksen dan kita beri notasi P dan Q. Kita sudah bisa mendapatkan arah strike daripada kedudukan singkapan, yaitu dengan kita mengukur arah strike dan busur ditempelkan pada utara, 0 pada utara. Nah, kita menghitung dari arah utara, yaitu sebesar 180, 190, 194. Kita mendapatkan arah strike-nya yaitu north 194 derajat east. Ini adalah arah dari strike. Kita sudah mendapatkan arah strike dari kedudukan singkapan. Selanjutnya kita mencari arah dip sebenarnya daripada kedudukan singkapan. Dan kita sudah mendapatkan dip semuanya. Cara mencari dip sebenarnya daripada daripada kedudukan singkapan itu dengan cara kita membuat kembali garis yang sepanjang 1 cm tadi, sama seperti membuat garis tegak lurus pada garis C atau dip semu. Sepanjang 1 cm kita beri tanda di sini. Kemudian kita tarik garis kembali dari titik tengah. Nah, kita beri notasi C aksen. Nah, kita sudah menemukan kedudukan semu. Selanjutnya kita mengukur kedudukan semu, kedudukan sebenarnya. Diukur dari garis dip semu, yaitu sebesar 10, 20, 22 derajat. Nah, kita sudah menemukan dip sebenarnya daripada kedudukan singkapan, yaitu 22 derajat. Jadi
kedudukan singkapan adalah North 194 derajat is, dip sebenarnya yaitu 22 derajat. Oke, selanjutnya kita berlanjut kepada cara penggambaran daripada struktur garis. Pada soal berikut ini diketahui bahwa kedudukan daripada batu gamping North 133 derajat is per dipnya itu 30 southwest, dan kedudukan daripada korok andesit yaitu short 23 derajat west per 35 northwest. Pertama-tama kita tentukan dulu arah utara. Kita beri tanda di sini agar kita memudahkan untuk menggambar selalu mengarah kepada arah utara. Selanjutnya kita menentukan satu titik untuk mengukur arah daripada kedudukan batu gamping. Kemudian kita mengukur arah daripada kedudukan batu gamping yaitu 133 derajat is. Kita menempelkan titik tengah busur pada titik yang sudah kita tentukan tadi dengan arah utara. Terus kita mencari 133 derajat is. Nah, kita sudah menemukan arah daripada kedudukan batu gamping. Terus kita beri garis seperti ini. Setelah mendapatkan arah daripada kedudukan batu gamping, kita mencari dip semu daripada kedudukan batu gamping, yaitu tegak lurus dari titik tengah tadi. Atau 90 derajat dari titik tengah. Kemudian cara mencari dip sebenarnya daripada kedudukan batu gamping tadi, kita tempelkan 0 daripada busur di dip semu kedudukan batu gamping tadi yang sudah kita buat, yaitu sebesar 30 derajat southwest. Southwest berarti ke arah bawah ke kiri 30 derajat. Kemudian kita memberikan notasi A pada titik tengah kedudukan batu gamping dan B pada dip semu kedudukan batu gamping dan B aksen pada dip sebenarnya kedudukan pada batu gamping. Selanjutnya untuk mencari kedudukan daripada korok andesit, titik tengahnya kita pindahkan ke garis ujung garis daripada batu gamping kedudukan batu gamping tadi, yaitu di sini. Cara mencari kedudukan daripada korok andesit, kita tetap mengukur arah kedudukan dari utara yang sudah kita tentukan tadi, yaitu menempatkan 0 derajat pada arah utara dan titik tengah pada ujung garis kedudukan batu gamping tadi, yaitu sebesar 23 derajat west. Artinya kita bukan mengukur dari northeast, kita mengukur dari south ke west sebesar 23 10 23.
Kemudian kita beri kembali garis pada kedudukan korok andesit. Dan kita beri notasi pada titik tengah korok andesit yaitu C. Dan ujung titik daripada korok andesit yaitu D. Setelah itu kita kembali mencari dip semu daripada arah korok andesit atau tegak lurus daripada arah korok andesit. Kita beri simbol sudut siku-siku. Setelah itu kita berikan notasi E dan mencari dip sebenarnya daripada arah korok andesit yaitu sebesar 35 derajat northwest. Kita menempatkan 0.0 busur pada garis E. Selanjutnya sebesar 35 derajat northwest. Kita beri notasi 35 derajat. Setelah mendapatkan semua kedudukan daripada batu gamping dan kedudukan daripada korok andesit, setelah kita mendapatkan semua kedudukan daripada kedudukan batu gamping dan korok andesit, selanjutnya kita membuat garis sejajar yang sama seperti garis A ke C dan garis D ke C, namun mengambil titik tegak lurus daripada garis E dan garis B. Kita membuat garis tegak lurus seperti garis A ke C dengan mengambil tegak lurus daripada garis B. Begitupun pada garis E, kita membuat garis tegak lurus. Nah, pada panjang garis B ke B aksen dan E ke E aksen itu panjangnya masing-masing 1,5 cm. 1,5 cm. Sama seperti soal sebelumnya, kita membuat garis, kita tentukan agar bisa memudahkan untuk menggunakan garis tersebut. Selanjutnya didapatkan titik perpotongan dari garis sejajar tadi, yaitu di sini. Kita membuat garis yang mempertemukan antara titik C dan juga titik perpotongan daripada garis sejajar tadi. Kita beri notasi F. Setelah mendapatkan garis yang mempertemukan antara titik C dan garis perpotongan tadi, ini sudah yang dimaksud dengan arah daripada struktur garis. Cara mengukur arah daripada struktur garis ini
kita tempelkan busur titik tengahnya itu di titik C dan menuju pada arah utara yang telah kita tentukan. Kita mulai menghitung dari 0 terus sampai ke garis daripada struktur garis, yaitu 246. Berarti kita mendapatkan arah daripada struktur garis, yaitu north 246 derajat east. Untuk mendapatkan dip sebenarnya atau biasa disebut dengan plang pada struktur garis, kita mengikuti garis 1,5 cm tadi ini, kita buat juga pada tegak lurus dari titik perpotongan garis sejajar tadi, yaitu sepanjang 1,5 cm. Ingat bahwa garis 1,5 cm itu tegak lurus dengan garis F 1,5 cm. Setelah didapatkan garis sepanjang 1,5 cm ini, kita pertemukan kembali dengan titik tengah pada garis C. Kita beri notasi F aksen. Setelah mendapatkan garis F aksen atau sudut garis F aksen atau garis pada plang atau dip semu, kita mengukur besaran sudut daripada plang tersebut atau dip semunya. Yaitu diukur dari arah struktur garis atau trench, yaitu sebesar 10, 20, 32. Berarti besaran sudutnya itu 32 derajat. Nah, kita sudah menemukan arah besaran sudut plang daripada struktur garis. Jadi kedudukan daripada struktur garis adalah 32 derajat, north 246 derajat east. Berbeda dengan cara penulisan daripada kedudukan struktur bidang. Pada kedudukan struktur garis, kita menulis notasi itu mulai dari plang dulu, baru menulis trend. Trend pada struktur garis itu pada struktur bidang disebut sebagai strike, sedangkan pada struktur garis disebut plang. Pada struktur bidang itu disebut sebagai dip sebenarnya. Oke, selanjutnya pada soal berikut ini kita menentukan kedudukan pada struktur garis dan juga pitch-nya. Diketahui bahwa kedudukan dari suatu bebatuan adalah north 68 derajat east per 35 derajat southeast, dan struktur garis daripada batuan yaitu north 138 derajat east, dan yang ditanyakan yaitu kedudukan struktur garis dan juga pitch-nya dan juga tiga dimensinya. Tiga dimensinya nanti setelah kita temukan daripada kedudukan dan pitch-nya. Pertama-tama kita membuat kembali arah utara untuk
Patokan kita menggambar daripada struktur garis, dan kita buat pertama satu titik untuk mengukur daripada struktur garis. Nah, pertama-tama kita buat dulu arah utara untuk patokan kita menggambar daripada arah struktur garis, dan kita buat satu titik tengah untuk menempelkan busur untuk mengukur kedudukan daripada suatu batuan. Selanjutnya kita mencari kedudukan daripada suatu batuan, yaitu sebesar north 68 derajat east. Kita tempelkan busur nolnya di arah utara yang sudah kita tentukan tadi, yaitu sebesar north 68 derajat east di sini. Selanjutnya kita buat garis dari titik yang kita tentukan tadi ke besaran sudut 68 ke arah 68 derajat east. Nah, di sini kita beri tanda A dan B. Setelah mendapatkan kedudukan daripada suatu batuan, selanjutnya kita mencari besaran sudut daripada dipnya, yaitu 36 derajat. Pertama-tama kita buat dulu dip semu daripada arah kedudukan suatu batuan, yaitu sebesar 90 derajat atau tegak lurus dari arah kedudukan suatu batuan, yaitu tegak lurus kita beri notasi C. Selanjutnya kita mencari dip daripada kedudukan suatu batuan, yaitu sebesar 35 derajat southwest. Kita ukur dari garis C sebesar 35 derajat. 10, 20, 35. Setelah kita menemukan dip semu daripada kedudukan suatu batuan, selanjutnya kita mencari dip sebenarnya daripada kedudukan suatu batuan, yaitu sebesar 35 derajat southeast, dan kita ukur nolnya berada di garis C atau dip semu daripada kedudukan suatu batuan tadi. Diukur 35 derajat southeast, berarti dari south ke east sebesar 35 derajat, 10, 20, 35 derajat. Kemudian kita berikan garis dari titik tengah. Kita beri notasi C aksen, dan besaran sudutnya 35 derajat. Setelah mendapatkan kedudukan daripada suatu batuan, yaitu arah daripada kedudukan dan juga dip daripada kedudukan 35 derajat. Kemudian kita mencari arah daripada struktur garis atau trench-nya sebesar north 138 derajat east. Kita mengukur arah daripada struktur garis atau trench pada titik B atau ujung daripada arah kedudukan suatu batuan tadi. Kita mengukur dari arah utara sebenarnya yang sudah kita berikan tanda tadi. Itu sebesar 138 derajat east. 138 derajat east. Kemudian kita berikan garis dari titik tengah B ke 138 derajat east. Kita beri notasi D. Setelah kita mendapatkan trench atau arah daripada struktur garis, kita membuat garis yang sejajar dengan
garis A dan B pada tegak lurus garis C. Sama seperti soal sebelumnya, kita menentukan panjang dari garis C ke C aksen sepanjang 1 cm, 1,5 cm. Kita buat garis yang sejajar pada garis A dan B. Setelah kita membuat garis sejajar pada garis A dan B, kita beri notasi A aksen dan B aksen. Kemudian setelah kita menemukan garis sejajar daripada garis AB, selanjutnya kita mencari pelang daripada struktur garis yang telah diketahui untuk mendapatkan kedudukan daripada struktur garis. Cara mendapatkan pelang daripada besaran sudut struktur garis yaitu dengan kita memindahkan tadi panjang garis yang 1,5 cm tadi ke tegak lurus daripada arah daripada struktur garis, yaitu di sini tegak lurus daripada arah struktur garis atau trans sepanjang 1,5 cm. Tegak lurus sepanjang 1,5 cm. Setelah kita membuat garis sepanjang 1,5 cm, kita membuat garis dari titik tengah ke garis yang kita buat tadi sepanjang 1,5 cm. Kemudian kita beri notasi D aksen. Nah, di sini kita sudah bisa mengukur besaran sudut pelang daripada kedudukan dari struktur garis, yaitu kita ukur dari garis D ke D aksen, yaitu sebesar 10, 20, 36. Besaran sudutnya yaitu 36 derajat. Jadi kita sudah mendapatkan pelang daripada kedudukan struktur garis. Kemudian selanjutnya kita mencari pitch. Cara mencari kedudukan pitch yaitu kita membuat kembali garis sejajar A aksen dan B aksen yang menyatukan pada garis 1,5 cm tadi ini di bawah garis A aksen dan B aksen. Selanjutnya, untuk mendapatkan pitch dari pada struktur garis ini, kita membuat garis yang tegak lurus di titik tegak lurus garis D ini ke bawah. Lurus. Kemudian kita membuat garis putus-putus dari titik B yang mempertemukan garis ini, titik ini. Cara mengukur daripada pitch ini, kita mengukur dari arah garis B. Setelah kita buat garis putus-putus, cara mengukur daripada pitch, kita tempatkan busur nolnya itu mengarah ke garis A dan B atau mengarah ke sana. Kita tempelkan busur seperti ini. Nolnya itu berada di atas garis
titik B, dan mengukurnya mulai dari 0, 10, 20, 30, 40 sampai menyentuh garis putus-putus tadi yang kita buat untuk mendapatkan besaran sudut pitch, yaitu sebesar 74. Berarti besaran sudut pitch yaitu 74 derajat. Ini adalah besaran sudut pitch. Jadi kedudukan struktur garis dan pitch adalah ditulis mulai dari pelangnya sebesar 36 derajat, terus besaran daripada trench atau struktur garis ini tadi yang telah diketahui 138 derajat is, dan besaran sudut pitch yaitu 74 derajat. Ini adalah pelang, ini trend, dan ini adalah pitch. Selanjutnya, pada soal berikut ini kita menentukan kedudukan daripada proyeksi lubang bor. Diketahui bahwa kedudukan semu daripada proyeksi lubang bor yaitu 20 derajat north, 38 derajat west. Nah, selanjutnya pertama-tama kita buat itu garis bantu seperti yang kita buat pada soal-soal sebelumnya, dengan vertikal 10 cm dan horizontal panjang 10 cm, dan kita berikan notasi north, east, south, west. Nah, setelah itu kita mencari kedudukan semu daripada kedudukan proyeksi lubang bor, yaitu north 38 derajat west. Artinya kita mengukur nolnya itu berada di utara sebesar 38 derajat. Berarti northwest, dari north kita ukur ke west sebesar 38 derajat. Setelah kita temukan kedudukan semu daripada proyeksi lubang bor, kita berikan garis dan kita berikan notasi A. Setelah itu kita mencari besaran sudut kedudukan daripada proyeksi lubang bor yaitu sebesar 20 derajat. Kita ukur dari garis A sebesar 20 derajat. A aksen, kita berikan besaran sudutnya itu sebesar 20 derajat. Ini adalah besaran sudut semu daripada kedudukan proyeksi lubang bor. Untuk mendapatkan kedudukan proyeksi lubang bor yang sebenarnya, kita membuat garis tegak lurus daripada garis A sepanjang 1,5 cm agar memudahkan kita untuk mengukurnya kembali. cm. Setelah kita membuat garis tegak lurus dari garis A tadi sepanjang 1,5 cm, kita membuat garis lurus turun ke bawah yang lurus dengan pada garis yang kita buat tadi. Sampai pada garis bantu yang telah kita buat. Kemudian untuk mendapatkan
besar sudut kedudukan daripada proyeksi lubang bor, yaitu kita menggunakan garis sepanjang 1,5 cm tadi ke bawah, panjang 1,5 cm. Setelah kita membuat garis sepanjang 1,5 cm ini, kita tarik garis dari titik tengah ke garis sepanjang 1,5 cm tadi. Kita beri simbol C. Nah, untuk menentukan besaran sudut daripada kedudukan proyeksi lubang bor, kita mengukur besaran sudut dari garis C ke garis bantu yang kita buat tadi, yaitu sebesar 10/22. Besarannya itu 22 derajat. Jadi kedudukan proyeksi lubang bor adalah sebesar 22 derajat. Sebelum kita mengakhiri praktikum geologi struktur, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina